Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, anak-anak solih dan solihah, puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah walaupun masih dalam pembelajaran dari rumah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Kalian di rumah sehat, ayah dan bundanya juga sehat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang Bu Guru sayangi, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang adab kepada orang tua dan kepada guru. Adab kepada orang tua. Siapa sih orang tua itu? Orang tua adalah ayah dan ibu kita. Orang tua adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada di sisi kita dari kita terlahir ke dunia ini. Ibu kita adalah seorang yang telah melahirkan kita. Dalam prosesnya, ibu kita mengandung kita dengan kepayahan. Dalam waktu 9 bulan 10 hari, beliau dengan susah payah mengandung kita. Kemudian melahirkan kita, bahkan terkadang dengan mempertaruhkan nyawanya. Dan setelah itu bersama-sama dengan ayah dan ibu kita merawat kita dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, sebagai anak muslim, kita wajib untuk berbakti kepada keduanya. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua kita, yaitu ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ada sebuah kisah seorang pemuda yang hidup pada masa Rasulullah, yaitu seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang hidup bersama ibunya yang tua dan lumpuh. Kehidupan sehari-hari pemuda ini, pemuda Uwais, adalah sebagai seorang pemuda yang miskin. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, ia mengembala domba, dan domba-domba itu adalah milik tetangga-tetangganya. Uwais adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Dia selalu berusaha untuk memenuhi semua keinginan ibunya. Pada suatu hari, ibunya mengatakan bahwa ibunya ingin melaksanakan haji ke Baitullah. Uwais merenung. Perjalanan ke Mekah itu sangatlah jauh. Uwais tinggal di Yaman. Kira-kira jarak Yaman ke Mekah itu sekitar 1119 km. Alangkah jauhnya. Sedangkan dia sebagai seorang pemuda yang miskin dan tidak mempunyai banyak uang. Untuk pergi ke Mekah, dia harus berpikir apa yang harus dia lakukan. Tetapi demi ibunya, dia rela melakukan sesuatu. Akhirnya ia menyanggupi keinginan ibunya.
Keesokan harinya, ia membeli seekor anak lembu. Kemudian anak lembu tersebut dibuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari anak lembu tersebut digendongnya. Setiap hari digendong dari bawah ke atas, naik turun bukit setiap hari. Bahkan sampai orang-orang di sekitarnya keheranan. Bahkan ada yang berkata bahwa Uwais itu sudah gila. Tetapi Uwais tidak menghiraukannya. Uwais hanya ingin mewujudkan keinginan ibunya untuk dapat berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian kira-kira sudah mencapai 8 bulan, berat lembu tadi sudah mencapai berat 100 kg dan otot Uwais pun sudah semakin kuat. Dan inilah ternyata upaya Uwais yang selalu setiap hari naik turun bukit dengan menggendong anak lembu tadi. Supaya apa? Supaya dia menjadi kuat sehingga dia nanti bisa menggendong ibunya untuk bisa berangkat ke Mekah. Setelah menjelang waktu haji, akhirnya Uwais dan ibunya pun berangkat ke Mekah dengan menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah dengan jarak kira-kira 1119 km. Bayangkan begitu jauhnya Uwais menggendong ibunya dengan sabarnya. Dan akhirnya mereka pun sampai di Mekah. Setelah sampainya di Mekah, kemudian mereka menjalankan tawaf. Disitulah ibunya bercucuran air mata. Ibunya terharu, ibunya bersyukur karena ternyata ia bisa menjalankan ibadah haji. Ia bisa melihat Ka'bah. Kemudian keduanya berdoa. Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa ibuku." Setelah mendengarkan doa Uwais, ibunya pun bertanya, "Wahai Uwais, kenapa engkau hanya memintakan ampunan dosa-dosa dari ibumu ini, sedangkan dosa-dosamu tidak kau minta ampunkan?" Uwais menjawab dengan sopannya, "Wahai ibuku, seandainya dosa-dosa ibu semuanya dihapuskan oleh Allah, maka ibu akan masuk surga dan aku insya Allah akan masuk surga dengan ridhomu ya ibuku." Ya, begitulah Uwais dengan sangat sabarnya, dengan cintanya yang penuh kepada ibunya. Beliau menjalankan semuanya dengan penuh keikhlasan. Ya, dari kisah ini ya anak-anakku salih dan solihah, bahwa Uwais, pemuda yang miskin tadi, pemuda yang sangat berbakti kepada orang tuanya, pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya, memberikan contoh kepada kita agar kita senantiasa berbuat baik kepada ibu kita, selalu berbuat baik kepada ibu kita. Mengapa kita harus selalu berbuat baik kepada ibu kita? Mengapa kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena dengan berbakti kepada orang tua kita, maka kedua orang tua kita akan ridho kepada kita. Masih ingat sabda Rasulullah bahwa ridhollahi biridho walidi, bahwa ridho Allah itu bergantung kepada ridho kedua orang tua kita. Nah, bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Ya, mari kita sama-sama pelajari ya. Yang pertama, kita dilarang untuk berkata atau kepada kedua orang tua kita. Hal ini sesuai dalam perintah Allah ya, dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu,
Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan "ah" kepada keduanya, dan janganlah membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Tuh ya, jadi kita terhadap kedua orang tua kita dilarang untuk mengatakan "ah", ya, apalagi yang lainnya yang lebih tajam, lebih keras gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika kita berbicara hendaklah dengan sopan santun, yang lembut, penuh kasih sayang ya. Tidak boleh kita membentak-bentak kedua orang tua kita. Kita tidak punya hak untuk membentak mereka, tidak punya hak untuk memarahi mereka, karena mereka sudah mengasuh kita dari kita bayi, dari kita kecil hingga dewasa. Dengan sangat kasih sayangnya mereka mengasuh kita. Masa sih kita membalasnya dengan kata-kata yang kasar? Na'udzubillah min dzalik. Kita sama-sama berusaha ya untuk lebih berkata-kata yang sopan, lemah lembut, kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Yang selanjutnya kita berusaha untuk mentaati perintahnya. Ya, ketika ibu kita, ayah kita memerintahkan kepada kita, selama perintah tersebut tidak untuk melakukan dosa atau maksiat, maka kita harus melaksanakannya. Yang selanjutnya adalah dengan mendengarkan nasihatnya. Kedua orang tua kita ketika memberikan nasihat kepada kita, kita harus mendengarkannya baik-baik, dengan sungguh-sungguh kita perhatikan, kita dengarkan, dan kita laksanakan. Jangan sekali-kali kita memotong perkataan mereka, membantah perkataan mereka. Yang selanjutnya, kita harus senantiasa memenuhi panggilannya. Ketika mereka memanggil, misal nih, anak-anakku sekalian lagi asik bermain, kemudian ibunya memanggil, misalnya dipanggil, "Jaka, tolong Umi sini nak." Kemudian apa yang seharusnya kita lakukan? Kita jawab bagaimana? "Iya Umi, ada apa Umi?" Gitu. Bukan malah, "Kenapa sih Umi ini? Aku kan lagi main." Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh ya? Iya, itu tandanya tidak sholih. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai anak muslim, kita wajib untuk senantiasa berbuat baik, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, agar kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Yang selanjutnya adalah adab terhadap guru. Guru itu siapa sih? Guru adalah orang yang sangat berjasa juga kepada kita, yang telah mengajarkan kepada kita membaca, menulis, dan memberikan ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga kita menjadi orang yang pandai. Nah, oleh karenanya kita juga harus menjaga adab-adab kita kepada guru kita. Bagaimana caranya? Kita harus berbuat baik kepada guru kita, menjaga tata krama kita kepada guru kita. Yang pertama yaitu mematuhi perintah guru. Ya, di dalam pembelajaran kita, setiap hari kita bertemu dengan guru kita, ya, kita harus mengikuti perintahnya. Karena apa yang diperintahkan oleh guru kita itu adalah untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan kita, agar kita menjadi orang yang pandai. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Jadi kita juga harus sama patuhnya kepada guru kita, sama dengan patuh kita kepada orang tua kita di rumah. Yang selanjutnya adalah menghormati dan sopan santun kepada guru kita, baik dengan perkataan kita atau perbuatan kita. Ya, ketika kita berkata kepada bapak ibu guru kita harus dengan sopan santun. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah dengan memperhatikan dengan baik materi atau pelajaran yang diberikan oleh guru kita. Ketika kita belajar bersama guru kita,
kita upayakan dengan sungguh-sungguh, kita perhatikan. Supaya apa? Supaya ilmu-ilmu yang diberikan oleh ibu guru kita, oleh bapak guru kita mudah terserap oleh kita. Yang selanjutnya adalah menyapa. Jangan lupa ketika kita bertemu dengan bu guru atau pak guru di jalanan, jangan lupa kita mengucapkan salam kepada bapak ibu guru kita. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan guru kita di jalan, ketika kita berpapasan dengan guru kita pura-pura tidak tahu, ya. Justru kita harus menyapanya lebih dulu, ya. Gitu. Nah, itu beberapa adab ya terhadap orang tua dan juga terhadap guru. Ya, sebagai seorang muslim, kita kembalikan lagi bahwa kita sebagai seorang muslim harus mempunyai adab, harus berbakti kepada kedua orang tua kita dan kepada guru kita. Supaya apa? Kalau kepada orang tua kita, supaya kita mendapatkan ridho dari keduanya. Dengan mendapatkan ridho dari keduanya, maka hidup kita akan menjadi berkah, hidup kita akan menjadi mudah, dan akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak yang salah, itu kesalahan datangnya dari ibu guru, dan kalau ada yang benar, itu adalah milik Allah. Bu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.